Oke, ketemu lagi kita lewat podcast saya yaitu Pintar Bersama Teknologi AI. Kali ini saya akan melakukan analisis saham untuk investasi ya. Nah, indikator apa saja yang bagus untuk kita gunakan atau memilih saham yang kita uh, akan melakukan investasi ya. Karena di saham itu ada kita bisa trading dengan jangka pendek, itu biasa trader kita jangka pendek ya, scalping ya. Bisa 1, 2 hari, 3 hari, 1 minggu kita cepat masuk dan cepat keluar. Tapi kalau mau investasi saham-saham apa ya? Ya mungkin ada yang bilang menggunakan saja yang saham-saham yang blue chip ya, atau yang ada di eh, MSCI ya, bisa bisa saja seperti itu ya, bisa. Tapi tentu ada indikator-indikator yang paling tidak ya, kalau blue chip kan itu sudah ininya bagus ya, fundamentalnya pasti biasanya bagus. Tapi tidak salahnya kita mengetahui lebih detail lagi terkait saham-saham apa saja yang cocok saat ini untuk kita gunakan uh, memilih kita mau investasi di sini. Karena seperti saham-saham blue chip kan ada banyak, tapi apakah kondisi saat ini itu terpenuhi atau memenuhi kriteria untuk uh, investasi? Nah itu. Nah, beberapa pakar mengatakan seperti Loken Hong, dia mengatakan teori 91, artinya price earning ratio-nya 9 dan price to book value-nya 1, ini cocok gitu ya. Nah, tapi apakah kita hanya melihat dari PER dan PBV-nya, apakah itu sudah cukup? Nah, tentu ada hal-hal lain ya. Itu beberapa ahli seperti itu mengatakan seperti itu ya. Ada juga bilang ya sudah beli saja saham blue chip. Tapi yang sebenarnya ya seperti yang dikatakan oleh Lo Keng Hong itu ya bagus kita membeli saham yang nilai bukunya dengan nilai valuasi saat ini itu nilai valuasinya ada di bawah daripada nilai booknya ya. Oke, jadi rendah. Sebenarnya dia tinggi tapi nilai saat ini dalam posisi rendah. Nah, untuk mengetahui itu dua indikator utama yang bisa digunakan adalah price to earning ratio dan price to book value. Dua indikator ini itu bisa digunakan untuk menilai apakah saham tersebut undervalue, valuasinya rendah dari nilai bukunya ya. Tapi cukupkah itu? Saya kira tidak cukup hanya menggunakan angka-angka dari PER dan PBV ini ya. Harus kita lihat juga fundamental lainnya sehingga benar-benar dia baik. Jadi karena bisa saja dia memang rendah dari PBV dan PER-nya rendah, undervalue atau valuasinya rendah, oleh karena memang kinerjanya jelek ya. Nah, itu bisa bisa terjadi seperti itu. Yang kita perlu kinerjanya bagus, tapi posisi sekarang ini itu undervalue ya. Nanti sebentar kita tanya, kok bisa terjadi seperti itu? Ya itu karena memang ada hal-hal yang bisa membuat seperti itu. Tapi kinerjanya overall itu bagus. Nanti sebentar akhirnya kita akan tanya. Dan terakhir itu saya akan meminta 3 saham yang cocok itu direkomendasikan oleh AI itu untuk dibeli saat ini untuk investasi. Tapi again saya disclaimer bahwa ini cara saya memilih saham untuk investasi ya, saham untuk investasi ya, dengan menggunakan teori menilai teori dari antara lain nilai-nilai price to earning ratio dan price to book value itu, dan tentu lainnya itu harus memenuhi standar untuk saya investasi. Tentu dengan jangka waktu berapa lama itu baiknya ya. Nah, ini yang akan saya coba menggunakan teknologi AI ya. Jadi kalau kita menghitung biasa, orang yang tidak paham ekonomi tentu akan kesulitan. Tapi dengan AI ya sudah, kan kita cuma mau cari tahu nilai PER dan nilai PBV. Nanti ada nilai-nilai lain lagi, apabila PER dan PBV kita sudah dapat undervalue atau valuasinya rendah. Nah, sekarang kita uji yang lain lagi agar supaya betul-betul fundamentalnya valuasinya rendah, booknya sebenarnya ada di atas daripada valuasi ini saham. Maka kalau dua-dua ini bagus,
Nah, ini yang cocok untuk kita beli sehingga nanti kita investasi sekarang 3 bulan, 6 bulan atau 3 tahun ke depan ini kita akan mendapat profit dan kira-kira berapa persen. Jadi dengan AI ini semua kita bisa cari. Itulah kehebatan daripada teknologi AI. Tanpa memahami ilmu ekonomi detail, ya cukup kita tahu istilah-istilah atau indikator-indikator ukurnya dan kita tinggal membaca hasil yang diberikan oleh AI. Ini yang kehebatan. Cuman sekali lagi saya katakan AI kita tidak bisa menggunakan begitu saja. Kita harus ada uji-uji menggunakan data-data real yang kita yakini itu benar. Sebab bisa saja ada data-data bias yang misalnya dia membaca di referensi yang kurang tepat atau sudah out of date, ya, sudah tertinggal datanya. Itu bisa terjadi seperti itu ya. Karena data-data terkini dari setiap perusahaan itu tidak tersimpan secara ini di dalam big superkomputernya dia ya, superkomputernya dia. Kalau ada di dalam, nah itu namanya cut loss. Cut loss artinya informasi-informasi terkini, misalnya mau tanya besok harga tiket Manado Jakarta itu berapa? Ya tentu dia harus mencari referensi misalnya di Traveloka di mana. Sementara dia tidak punya akses API langsung. API itu dia bisa melangsung dan dia punya hak untuk langsung mengambil. Dia harus search. Dia harus search. Nah, jadi artinya dia tidak tersimpan di dalam sistem big datanya dia. Nah, itu dia harus mencari ya. Dia harus mencari. Nah, itu kelemahan-kelemahan ini ya kita harus menutupi dengan ya kita sendiri yang mengumpan ya. Nah, kalau kita sudah rasa itu sudah yakin benar, ya sudah silahkan kita gunakan. Tapi kalau kita masih kurang yakin, tapi biasanya saya selalu umpan ya. Jadi misalnya sebentar nanti sudah benar nilai, nanti sebentar lah, saya minta 3 saham, apa yang bagus untuk investasi saat ini atau besok kita mulai, maka itu kita akan coba ya, saya akan coba tes ya. Apakah apa yang dia sampaikan, informasi yang dia sampaikan itu sudah bagus ya. Oke, mari kita masuk saja ya. Oke, ini saya mulai ya. Ini apa? Jadi pertanyaan saya itu biasanya seperti biasa, apakah saham yang PER dan PBV rendah cocok untuk investasi mulai saat ini dan berapa lama waktu akan naik? Ini pertanyaan saya yang pertama. Ya, dia katakan apa? Saham dengan PER, price to earning ratio, dan PBV, price to book value rendah bisa cocok untuk investasi, tetapi tidak selalu selalu langsung naik dalam waktu dekat. Berikut penjelasannya ya ini ya. Jadi bisa menjadi indikator. Kelebihan saham dengan PER dan PBV rendah itu harga murah secara relatif. Jadi PER rendah harga lebih murah dibanding laba tahunan atau cocok untuk value investing. Itu satu. PBV rendah harga lebih murah dibanding nilai buku aset perusahaan. Jadi PER rendah itu harga lebih murah dibanding laba tahunan. Kemudian PBV rendah harga lebih murah dibanding nilai buku aset perusahaan. Ya, ini artinya saham tersebut valuasinya rendah sehingga dia saham itu ternyata kuat cuma nilai valuasinya rendah. Nah, potensi rebound jika pasar menjadi saham under value, harga bisa naik cepat. Biasanya ketika fundamental membaik, laba naik, utang turun, dividen meningkat ya. Nah, ini dia potensi reboundnya jika kondisi ini terjadi ya. Oke. Kemudian minim risiko bubble. Jadi minim risiko bubble, saham under value umumnya lebih tahan terhadap koreksi pasar besar. Jadi dia lebih tahan ya. Nah, risiko dan catatan penting. PER dan PBV rendah tidak selalu berarti bagus. Ini ada catatan ya. Artinya PER dan PBV rendah tidak selalu berarti bagus ya. Itu tadi ya saya katakan ya, walaupun ini tidak selalu bahwa nilai PER dan PBV kalau kita sudah. Nah, sekarang angka berapa sih? Itu tadi kan saya sudah katakan kalau Lock and Hawk saya pernah dengar dalam podcast beliau, saya melihat dia mengatakan cari di 9 PER-nya 9 dan 1 untuk PBV-nya ya. Jadi angka-angka ini angka yang bagus, artinya dia valuasinya rendah ya pada saat ini ya. Ya, jadi ya. Tapi apakah jika kita sudah menemukan angka 91 ini atau mendekati angka-angka ini itu sudah bagus untuk kita investasi? No, tidak seperti ini. Ada catatan penting di sini. PER dan PBV rendah tidak selalu berarti bagus. Itu ya, itu mau jadi catatan. Jadi bisa jadi perusahaan sedang bermasalah. Misal penurunan pendapatan, litigasi, manajemen buruk. Misalnya itu ya.
Jadi jangan kira PR dan PBV itu kalau kita sudah dapat di angka 91 seperti apa kata Lo Keng Hong itu ya itu sudah bagus. No, itu harus hati-hati karena bisa perusahaan tersebut itu ya memang ada bermasalah, yaitu penurunan pendapatan, litigasi dan manajemen buruk. Contoh perusahaan tambang atau sawit saat harga komoditas anjlok ya tiba-tiba harga ini anjlok tiba-tiba maka ya dia pendapatannya Q1, Q2, Q3 itu bukan naik tapi itu turun ya gitu. Kemudian butuh waktu untuk naik. Saham value biasanya naik saat siklus ekonomi membaik atau ada sentimen positif. Nah, memang cenderung saham-saham yang ya kita mau investasi ini saham-saham value ini itu dia selalu mengikuti siklus ekonomi ya. Kalau siklus ekonomi membaik atau ada sentimen positif maka dia akan naik. Nah, berapa lama sih butuh waktunya itu ya sekitar 6 bulan sampai 3 tahun itu bagus sekitar begitu ya. Jadi kalau mau investasi jangan pikir taruh sekarang 1 hari 1 minggu sudah bisa dapat ya. Tidak seperti itu ya. Dia perlu waktu untuk move ke sana. Sehingga memang dalam hal kita memilih ya kita harus tepat. Kita gunakan indikator-indikator yang pas agar supaya yang benar, yang betul-betul terukur sehingga kita tidak wasting time. Artinya sia-sia. Kita bayangkan kita sudah sudah taruh, sudah invest dan sudah tunggu 1 tahun, tiba-tiba dia tidak naik. Nah ini tentu akan kecewa kita atau bahkan turun lebih parah lagi ya. Nah ini dalam memilih, dalam strategi investasi ini perlu menjadi catatan penting. Antara lain indikator awal itu adalah PER, price to earning ratio, dan price to book value. 2 ini ya. Jadi kurang cocok untuk trading jangka pendek. Jadi memang ini PER dan PBV ini tidak cocok untuk jangka pendek ya, untuk trader ya, scalping ya, tidak cocok ya. Nah, berapa lama saham ini sudah disebut ya. Ada jadi kondisi-kondisi yang kondisi-kondisi PER dan PBV ini kalau kita membeli saham yang salah satu indikator PER dan PBV itu memenuhi ya ini ya, ada pemulihan laba fundamental membaik itu 3 sampai 12 bulan. Sektor sedang naik atau komoditi boom atau infrastruktur itu bisa 1 sampai 6 bulan. Ini hanya prediksi lah, oke ya. Jadi perusahaan masalah, ya kalau perusahaan bermasalah bisa tidak naik sama sekali. Ini resiko ya. Jadi walaupun kita sudah, makanya bukan cuma PER dan PBV tadi sudah dikatakan. Jadi strategi investasi. Jadi untuk menengah sampai tidak cocok untuk trader ya. Oke. Nah ini tips kita dalam memilih pilih saham PER dan PBV rendah dengan ciri ini ya. Jadi kalau kita sudah menemukan nilai PER, sebentar nanti akan saya analisa saham-saham apa saja itu ya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan nilai price to earning ratio dan price to book value rendah, maka yang kriteria lanjutan yang kita perlu catat itu nilai ROE. Dia sebaiknya ada di atas 10%, menunjukkan efisiensi laba. Artinya perusahaan tersebut dalam kondisi positif ya, pertumbuhan positif ya. Kemudian nilai utang ya, DER lebih kecil dari 1, rasio utang rendah. Ya, jangan DER-nya lebih besar dari 1 atau lebih tinggi ya. Artinya ya tidak, walaupun PER dan PBV sudah mendekati angka 9 dan 1 atau di bawah. Nah, tapi kita harus melihat juga nilai ROE dan nilai DER ya. Selain nilai ROE lebih besar dari 10%, DER lebih kecil dari 1, ada juga nilai dividend yield ya. Nah, dividend yield konsisten bagi dividen tidak menunjukkan stabilitas kas. Artinya dia konsisten membagikan kas atau tidak. Maka itu harus menjadi catatan poin kalau kita mau investasi. Jadi kita sudah punya nilai price to earning ratio, kemudian price to book value, kemudian ada nilai ROE ya. PER dan PBV usahakan di seputaran 9 dan 1 ya. Jangan lewat angka-angka itu atau baru ROE itu ada lebih besar dari 10%, kemudian DER lebih kecil dari 1 ya. Rasio utang rendah menunjukkan ROE besar, lebih besar dari 10 itu menunjukkan efisiensi laba yang bagus. Kemudian dia membagi dividen ya, menunjukkan stabilitas kas. Baru laba tahunan naik 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir kita lihat ya. Kalau ini kan 2024 kita lihat Q1, Q2, Q3, Q4, kuartal 4 itu terjadi kenaikan tidak gitu. Baru sekarang tahun ini 2025 Q1 itu bagaimana? Naik dari 2024 Q4 atau tidak?
Nah, kalau itu dia naik, jadi 2 tahun terakhir ini kita lihat kalau dia naik, nah ini bagus kita invest ya. Jadi kita harus cek ya. Dan untuk mengecek itu bisa ya. Sebentar nanti pada saat saya mendapat tiga saham tadi, saya akan cek melihat fundamental. Misalnya nanti dia kasih 3 saham, saya akan coba 3 saham ya. Kemudian saya akan cek fundamental mengambil dari data sekuritas saya ya. Saya akan cek ya. Satu aja saya akan cek demo ya. Menunjukkan nanti kan karena waktu akan panjang kalau saya mau cek semua. Oke. Jadi tidak terkena suspensi BI. Jadi artinya secara aman secara legalitas. Nah, ini contoh ya, contoh UNTR Cevin ya. Oke, kita langsung saja. Jadi kita lihat ya apa-apa yang pokok. Jadi tadi sudah dikatakan jangan hanya melihat PER dan PBV, tapi ROE juga harus baik. Nah, ini sekarang saya langsung masuk ke oke, jadi ini ya. Jadi nilai tadi sudah ya apa ya ada tambahan-tambahan di sini ROE, DCR lebih kecil dari 1, nilai ICR memadai ya. Oke, kemudian katalis bisnis ekspansi, perbaikan laba, akuisisi atau masuk pasar baru, pemicu kesadaran pasar ya. Nah, sekarang jadi ini ya kita lihat ya. Nah, ada juga catatan-catatan. Risiko value trap. Hati-hati saham yang terlihat murah tetapi ROE rendah. Arus kas operasi negatif. Tidak ada katalis jangka menengah. Itu sudah. Jadi yang harus dihati-hati ya. PER, PBV, kemudian tadi ROE lebih besar 10, DER itu lebih kecil 1, kemudian dividen yieldnya rutin dia bagikan minimal 1 tahun 1 kali, 2 kali lebih bagus, 3 kali apalagi. Kemudian pertumbuhan ada pertumbuhan ya keuntungan labanya itu dari 2 tahun terakhir. Jadi kita lihat tahun 2024 bagaimana, tahun 2025 Q1 dan nanti Q2 itu bagaimana ya. Kalau itu terjadi peningkatan masuk ya. PER PBV artinya under value. PER PBV kita hanya ingin melihat dia sedang di bawah, valuasinya masih di rendah. Nah, berarti itu. Kemudian ROE, DER dan kemudian apa itu? Nilai laba 2 tahun terakhir itu bagus, kemudian yield dividennya bagus. Oke, gas ya. Itu saya kira ini ya, ini teori yang ini. Oke, kita minta aja 3 rekomendasi. Jadi sekarang 3 rekomendasi yang PER dan PBV rendah, ROE sehat dan potensi pertumbuhan laba sehingga berpotensi memberi cuan keuntungan ke depan. Oke, ini saya masih meminta tok ya, belum menguji ya. Saya belum melakukan uji. Ini murni data dia, murni data ChatGPT ya. Nanti saya akan tes salah satu ya. Kita akan tes, misalnya saya akan tes dengan Adro karena saya sudah beli United Tractor, saya sudah beli ya. Tapi saya jual karena ada cuan barusan naik, saya jual nanti mau beli lagi ini ya untuk investasi ya. Kemudian ini United Tractor ya, kita lihat, kita minta berikut 3 rekomendasi ya yang bagus ya. Rekom 3 saham untuk invest dan berpotensi untung. Ini saya minta ke dia. Dia kasih 1. United Tractor ya. Sektor alat berat, tambang dan seterusnya. PER 67 ya, 67 kali dan PBV 0,8 0,9. Oke, mendekati angka yang seperti yang Locking Hong Rekom ya. Oke, tapi ROE-nya bagaimana? 15%, bagus, efisiensi dan sehat. Dividend yield tinggi. Artinya dividend yield itu sampai di tahun 2000 sekitar 14%, bagus. Didukung sektor batubara, emas dan nikel, prospek jangka panjang, bagus ya. Punya anak usaha tambang emas, Gincorp, pertambangan nikel AKM. Target kenaikan 10-25% dalam 16-2. Jadi ya dia bisa 12 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun itu dia bisa bertumbuh sampai 25%. Ya lumayan kalau kita mau ambil profit 10-25% itu bisa kita dapat. Dengan catatan harga komunitas stabil dan naik. MPMX, Mitra Pinastika Mustika ya. Ini ya kita lihat PER-nya 68, PBV 0,6 sangat murah. ROE 12 kas kuat, utang rendah. Bisnis stabil, ekspansi logistis dan pembiayaan otomotif. Jarang ini jadi hidden gem. Ini saham hidden gem tapi bagi dividen rutin. Target kemarin 15-30% dalam 6-12 bulan. Oke, jadi kita lihat ini ya MPMX kedua dan ketiga ini Adro ya. Oke, Adro ada Adaro Energi Indonesia, sektor energi batubara. Ini saya masih hold ini Adro ya. Saya hold ini. Nanti saya akan uji ini ya.
pair-nya lebih kecil dari United Tractor, PBV 0,6 sangat under value, ROE tinggi ya, lebih besar dari 20, profit stabil, punya diversifikasi ke energi terbarukan, ada Rock Green dan smelter aluminium IKN, dividen besar tiap tahun ada ya, saya dapat dividen barusan Adro saya dapat kurang lebih 34 juta, lumayan lah. Ya, cocok untuk hedging saat ini. Cuma sekarang portofolio merah Adro saya, tapi saya ya itu karena saya rencana menunggu sampai 1 tahun lah, saya biarin aja dia naik karena andel value memang saya sudah cek ya. Jadi ini rangkumannya ini ya. United Tractor 6 ya, Adro ya. Saya sekarang saya cek Adro ya. Saya ambil apakah angka-angka ini benar atau tidak ya. Tunggu saya buka, tunggu ya saya buka. Saya balik dulu ya, saya balik dulu ke tampilan utama ya. Sambil saya buka sekuritas saya untuk mengambil data fundamental ya. Saya buka ya. Tar sabar. Beyond login. Oke, tar sabar. Saya lagi masuk ke sekuritas saya. Oke. Oke, saya sudah di posisi sekuritas saya. Nah, sekarang saya akan pindah lagi layar, kembali ke layar saya. Nah, oke, saya akan ambil fundamental daripada Adro, seperti dikatakan tadi 2-3 tahun terakhir ya. Mana dia fundamental Adro ya. Tapi saya cuma cek aja yang 2024 ya. 2024 saya ambil, sudah 3 tahun terakhir ini ya. 2 tahun, 2023, 2024 ya. Ini BBNI, saya minta buka Adro ya, Adro ya. Saya ambil Adro ini. Oke, Adro ya. Oke. Jadi saya ambil laporan 2023 sudah 2023 sama. Kalau kita lihat di 2023 kan ini 45 ya. 45 apa ini ya? 45 ribu ya. Ini dia pertumbuhannya. Ini 50 naik. Jadi dia terjadi kenaikan 2000, 2022, 2022 apa ini? Dalam miliar ya ini. Kalau kita capture aja ya. Ntar saya capture ya. Kita ambil ya. Ini kita lihat pertumbuhannya Adro ya. Ini kita ambil 2 tahun terakhir aja ya. Supaya tidak banyak dia melakukan analisa. 2 tahun terakhir. Kemudian saya masukin ke sini ya, saya masukin ke sini ya, saya tempel, saya ambil lanjutannya karena tidak tercapture semua, saya ambil lanjutannya dia, kita ambil, kita print screen lagi. Ini bagusnya, hebatnya AI ya, sangat cepat ya, tidak perlu 2 tahun aja kita ambil ya. Kita lihat ROE-nya tinggi, bagus ya. Oke, kita masukin ke sini. Kemudian kita minta kesimpulannya, kita dicek apakah ini benar seperti informasi yang disampaikan, apakah cocok dengan data di atas, apakah cocok dengan data di atas ya. Oke, data di atasnya dia kan sudah kasih. Nah ini saya uji, ini namanya uji ya. Benarlah informasi yang diberikan karena bisa saja dia mendapatkan informasi yang kurang benar ya. Sekarang kita lihat kan tadi ini Adro yang dari hasil ini ya. Nah, kita lihat ini semua ada ya. Cash equipment 50 miliar, kas sangat besar likuidi. Jadi terjadi kenaikan total aset 163 miliar naik dari artinya naik ya. Neraca 2024, laba rugi, semua dia kasih rasio keuangan, ROE, return 21 betul tadi kan ROA 14% di atas 5% sudah sangat efisien. DER 0 hampir tidak ada utang. Ya, kita lihat ini rasio keuangan dari data yang tadi ya. PER-nya ya 3,6 kali sangat murah ya. PBV 2,7, 0,76. Jadi harga pasar di bawah nilai buku. Jadi jelas-jelas di sini, jadi apa yang dia sampaikan di atas ya tidak jauh berbeda ya. Mungkin angka-angkanya tidak tepat sama karena dia menggunakan data lain. Saya menggunakan data asli. Sehingga ya kalau kita lihat di sini kan ya, kita lihat kan PER-nya 3 kali.
PBV 0,6 kali. ROE-nya 20, lebih besar 20. Kita lihat yang saya uji. Ini yang saya uji ya. Nah, yang saya uji ini ya, kita lihat langsung di sini. Jadi per 3,6 kali, hampir sama. Kemudian PBV-nya hampir 0,76. ROE 21%, hampir sama ya, beda-beda sedikit. Artinya apa yang disampaikan oleh AI dan apa data yang saya ambil sendiri dari sekuritas saya dan saya masukin itu artinya sama ya. Dan artinya informasi ini benar dan saya memang betul saya walaupun sekarang portofolio Adro saya merah, saya akan tahan karena memang hasil analisa saya akan mengarah ke investasi Adro itu. Sudah dapat apa? Saya dapat dividen yang barusan. Sekarang juga saya menunggu mudah-mudahan analisa AI ini bagus lah. United Retro saya kemungkinan akan ambil ulang melihat lagi nilainya berapa. Saya akan coba ya. Nah, tunggu saya bisa coba aja. Saya coba lagi ini nilai United Tractor ya. Coba United Tractor ya. UNTR ya. Saya coba lagi UNTR ya. Sebenarnya itu tadi itu yang MMPX itu juga bisa ya. Kita coba tunggu ini dulu ya. United Tractor ya. Saya ambil baru habis itu MPX. Tiga-tiga saya coba aja ya. Supaya kita puas. Artinya data yang disampaikan oleh langsung saya minta ke AI itu cocok dengan ini ya. Oke, saya ambil 2023-2024 ya. Oke, masukin ke sini ya. Satu tes ya. Kemudian ini bisa saya ambil satu kali semua ya. Sudah saya ambil satu kali aja. Supaya langsung apa ini ya saya ambil satu kali aja ya. Ini habis ini saya ambil MPM MPX ya. Saya ambil semua supaya bisa langsung dia uji tiga-tiganya supaya langsung kalau dia benar ya tinggal saya mau invest sekarang ya sila saya akan beli. Jadi saya akan tambah ya United Tractor dan ini. Tapi sekali lagi ini cara saya ya. Saya tidak merekomendasikan apapun kepada Anda untuk membeli. Resiko tanggung sendiri kalau mau ikut ya. Artinya ini cuman sebagai satu pendidikan kepada kita yang saya gunakan untuk bermain saham dan ya sudah lumayan ini kan sudah dua sudah saya ambil saya masukin lagi yang apa tadi dia bilang yang kayak Adro sudah ini bentar ya saya mau pindah dulu MPMX ya oke saya ambil MPMX lagi ya saya ambil lagi fundamental MPMX 2 tahun terakhir MPMX. Nah, ini kehebatan daripada AI ya. Tidak perlu lagi menggunakan cara-cara yang analisa-analisa ekonomi yang ya bertele-tele. Hanya seperti ini cepat ya. Kita tinggal ambil saja seperti ini. 2 tahun terakhir saya masukin. Ini bisa sampai 10 grafik ya. Kalau yang versi gratis mungkin cuma 2-3 grafik atau 5 grafik. Kalau ini bisa 10 gambar bisa dia ambil satu kali ya. Jadi ini kita lihat saya ambil ya ini oke. Ya kita ambil mana dia summary ya sini saya ambil 2 tahun terakhir. Nah ini MPX ini mudah-mudahan tidak ada yang meleset. Jadi satu kali run ya MPMX dan United Tractor gimana ya informasi ya. Oke, kita lihat hasilnya ya, MPMX. Apakah memenuhi itu PBV, PR-nya, kemudian ROE-nya masuk. Kok kenapa dia keluar Adro lagi? Tunggu. Yang ini, ini. Bukan itu ya. Nah, sudah dia kasih keluar ya. Oke, sangat layak. Jadi kita lihat, dia langsung kasih rekomendasi ya. Jadi ROE, jadi dia langsung bikin rekom, tiga-tiganya langsung, Adro, layak investasi. Ya, layak investasi ya. Karena apa? PER-nya masuk, PBV-nya masuk, sangat undervalue, profit tinggi, tanpa utang dan punya dividen tinggi. Kesimpulan, hebatnya AI seperti ini ya. Jadi ini kan kita tidak takut, memang data yang kita masukin kecuali data di sekuritas itu keliru ya. Tapi kan tidak mungkin sekuritas memberikan data keliru ya. Nah ini, jadi ini kita sudah lihat, Adro sudah dia kasih kesimpulan masuk. United Tractor sangat layak investasi, bahkan dia pakai angka ini. Ada sangat layak investasi, jadi United Tractor dibilang sangat layak untuk masuk ya. Nah, EPS-nya 48, book value, harga 24.175, ROE 21, DR1, net income 2004 terjadi peningkatan ya.
pernya PBV ada other income negatif tahun ini, tapi core profit operating tetap besar. Dia bilang ada other income. ROE dan laba masih tinggi ya. Prospek kuat di alat berat batu bara, emas, dan tambang nikel. Saham berkualitas tinggi dengan valuasi menarik, cocok untuk investasi, investor institusi dan retail. Prospek sangat baik, 6-18 bulan ke depan. Bisa naik sampai 28.000 sampai 30. Bahkan dia bilang ya, untuk ini ya, dia sudah malah dia berani bilang seperti itu ya. Ya, 6 sampai bulan. Ya, silakan. Baru ketiga MPMX, layak investasi dengan catatan. Nah, ini. Kalau ini MPMX dia kasih catatan ya. Jadi, ya mungkin kalau sudah ada catatan mungkin biasa saya tidak terlalu bersemangat masuk. Net income masuk semua. EPS, book value ya, semua DER masuk, ROE 10%. Murah, undervalue, PBV undervalue, kelebihan stabil, utang sangat kecil, margin bersih lumayan, hidden gem belum banyak dilirik, ROA lebih kecil dari Adro, dan ukuran perusahaan kecil, fluktuasi harga lebih tinggi. Nah sudah, langsung dia kasih kesimpulan seperti ini ya, rangkuman tabel. Jadi semua dia bikin ya. Ini kita lihat bagaimana hebatnya ya, ini AI ya. Kita lihat sangat kita sorong begini ya supaya kita kelihatannya ini. Dia langsung kasih kesimpulan seperti ini. Adro nilai 72700, United 24175, MPMX 1. Ya sudah sangat layak, layak ya. Jadi yang paling sangat layak itu Adro dan United Tractor. MPX ya cuma layak aja, small cap ya, yang kecil ya. Jadi ya saya Adro sudah ada ya. Saya sudah ada Adro, sudah dapat dividen, bahkan biarin aja tunggu 6 sampai 12 bulan ya. Saya pikir saya akan take profit sekitar bulan Desember dia ya. Mudah-mudahan dia naik ya. Biasanya kan permintaan batu bara di musim dingin di Eropa, Amerika sana itu cukup meningkat. Nah, mudah-mudahan sahamnya naik sehingga investasi yang sudah saya tanam saat ini sudah dapat dividen walaupun portofolio merah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan dia naik lagi. Kan kemarin 1-2 hari kemarin, hari Jumat, Kamis dia sempat turun kan, sempat membaik, tapi sekarang dia balik kali, dia turun lagi, tapi enggak apa-apa. United Tractor sudah saya beli dan dapat dividen, tapi sudah dapat dividen, saya beli, tapi saya sudah jual karena saya terlambat analisa seperti ini ya, United Tractor ya. Sudah jual, terlanjur jual, seharusnya saya tahan ya, begini. Kalau dapat dividen ya ada potensi dapat juga capital gain di 6 bulan ke depan ya. Tapi sudah, tidak apa-apa, saya akan coba beli lagi, masuk lagi. Saya tinggal melihat saya jual di harga berapa. Kalau ini sudah cocok, saya akan masuk. Oke, saya kira ini yang cara untuk saat ini saya akan masuk membeli investasi. Selain apa yang saya sudah sampaikan tadi, saya sudah investasi di Adro, menunggu profit berikut. Nah juga mungkin United Tractor, kita akan lihat saja ya. Saya akan lihat harganya bagaimana. Kalau cocok saya akan masuk. Tapi paling tidak saya sudah ada satu ya. Adro itu berdasarkan apa yang saya analisis ya. Bisa saya analisis yang lain-lain, dan ada yang saya pegang apakah masih mau hold, tapi biasanya yang lain saya tidak, lebih cenderung ke take profit ya, take profit lebih pendek ya. Saya bermain di growth sekarang ya. Ada trader ya yang 1-2 saya trader, baru growth, baru ada investasi. Saya pilih tiga ya, walaupun modal tidak sebesar-besar yang sudah para yang sudah sukses itu seperti Andri Hakim, ada Lokeng Hong dan lain-lain yang sudah sukses. Modal saya belum sebesar mereka, tapi saya coba mulai mengatur investasi saya, manajemen keuangan, agar supaya ada yang trading, walaupun profit kecil-kecil saya sudah mulai ambil, karena memang saya mulai dari trader, ya saya scalping ya, mulai take profit kecil-kecil. Nah sekarang saya mulai masuk ke growth ya, saham-saham yang growth. Kemudian ada yang saya mulai masuk ke investasi. Jadi growth ini ya growth yang berpeluang masuk nilai-nilai tadi masuk untuk investasi, ya sudah saya tahan aja, biarin aja baru portofolio merah, ya itu ya, seperti itu. Tapi mungkin itu yang jadi strategi saya akan seperti itu. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di podcast saya yang lain. Sekian dan terima kasih.